Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kita masuk ke materi lagi yang tadi malam mungkin belum tuntas ya, belum selesai. Kita masih membahas berkaitan dengan teknikal ya. Teknikal ada beberapa trigger yang sudah kita sampaikan. Ada yang kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan breakout, berkaitan dengan inside bar dan sebagainya. Nanti silahkan diulang-ulang kembali, kemudian difahami konsepnya ya. Jangan kita hanya melihat polanya, karena pola itu bisa saja nanti sedikit banyak berubah. Hal yang paling penting di dalam kita belajar banyak membaca harga ya, yakni dengan menggunakan price action kemarin ya, kita membaca pergerakan harga dari candle yang terbentuk ya, tanpa embel-embel indikator yang banyak. Cukup dengan pergerakan harga kita juga bisa menentukan mana-mana nanti peluang yang terbaik. Potensi dan probabilitas harga mau kemana, semuanya tercermin di dalam pergerakan harga. Maka kenalilah ya, sebelum kita lebih jauh menentukan entry kita atau kita langsung buy sell-nya, maka fahami 5 hal pokok yang menjadi pergerakan harga ya. Atau setidaknya 5 fase ya, setidaknya ada 5 fase untuk mengenali pergerakan harga. Ada 5 fase untuk mengenali pergerakan harga. Ini sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan probabilitas dan potensi pergerakan market selanjutnya. Yang pertama, kenali atau minimal identifikasi ya, identifikasi arah kecenderungannya atau tren ya, bahasanya adalah tren. Harus tahu ini trennya kemana. Nah, bagaimana cara mengetahui tren? Bisa dengan pergerakan yang satu arah, atau harga tertinggi yang semakin meninggi, harga rendah yang semakin merendah, ini tren turun. Tren naik itu harga rendah semakin meninggi, harga tinggi yang semakin meninggi, itu tren. Maka kenali dulu pertama, selalu kita sampaikan dari awal dulu. Kalau kita menyampaikan materi, membaca pergerakan pasar, itu nomor satu yang harus kita tahu adalah tren ya, untuk mengetahui pergerakan harga. Sebelum kita menjatuhkan pilihan entry kita, kenali dulu tren. Tren itu arah yang satu kecenderungan ya, satu arah ya. Lihat high dan low-nya. Kalau dia naik, naiknya ini semakin tinggi, kemudian low-nya semakin tinggi. Kalau dia turun, high-nya puncaknya makin ke bawah, lembahnya juga makin ke bawah. Kemudian yang kedua, kenali apakah market ini hanya bersifat koreksi ya, ketika dia mulai melawan. Kenali wilayah-wilayah koreksi. Apa itu koreksi? Koreksi adalah pergerakan pasar yang melawan arus yang lebih kuat, tetapi dalam jangka pendek sifatnya hanya sementara. Nah, biasanya koreksi ini ada macam-macam ya. Koreksi ini bisa dari, kita bisa mengukur dari 50% yang dominan. Kita bisa mengukur dari Fibonacci. Kita bisa melihat dari high dan low-nya. Bagaimana kita mengenali high dan low-nya? Contoh begini, ini naik, kemudian turun sedikit, kemudian kembali naik lagi. Maka ini disebut dengan koreksi. Ya, dia hanya bergerak kecil, kemudian setelah itu naik lagi. Maka ini koreksi, kembali naik berarti pullback. Kenali wilayah koreksi ya, kita sudah sampaikan cara mengenalinya dari menarik garis 50% dengan Fibonacci, dengan high dan low-nya. Yang ketiga, kenali market ini apakah hanya datar ataukah tadi tren ya. Berikutnya yang ketiga, konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi itu market dengan kekuatan imbang, dengan kekuatan yang seimbang. Apa itu seimbang? Dia bergerak naik, dikembalikan lagi.
Tidak harus sama persis naik turunnya, tetapi dia hampir mendekati, naik lagi, hampir mendekati, turun lagi. Terus begini. Maka ini berkekuatan imbang. Nah, kalau ketika marketnya dalam posisi konsolidasi, maka hati-hati, kita lebih baik wait and see, lebih baik menunggu. Banyak trader-trader yang profesional selalu menunggu kondisi market yang lagi konsolidasi atau sideways. Begitu nanti dia break, baru masuk. Sehingga kesabaran kita lah diuji di situ nanti. Nah, tapi rata-rata teman-teman tidak mampu menahan diri, rata-rata tidak sabaran untuk segera entry. Dianggap ketika kita buka chart tidak butuh waktu lama harus entry. Itu anggapannya yang salah. Anggapan yang salah karena ketika buka chart harus entry. Kalau enggak entry nanti rugi. Itu ya, itu anggapan yang salah. Jangan pernah berpikir ketika kita buka chart harus entry, tidak harus. Lihat kondisinya tepat apa enggak. Kalau dalam kondisi yang konsolidasi, maka lebih baik kita menunggu salah satu nanti ada yang menguasai atau breakout. Kemudian yang keempat, fase untuk mengenali pergerakan harga itu ada reversal atau breakout dulu ya. Yang keempat ada fase namanya breakout. Ada fase namanya breakout. Apa itu breakout? Breakout itu ketika ada salah satu pihak, ada salah satu candle yang memenangkan pergerakan yang imbang. Jadi kalau misalkan dia bergerak naik turunnya berada di support dan resisten yang hampir sama, salah satunya dia mendominasi. Ini garisnya dia mendominasi lebih kuat ke bawah, maka ini disebut dengan breakout. Ketika sudah breakout, maka selalu kita pahami di breakoutnya ini berbenturan dengan level sebelah kiri apa enggak, kemudian range-nya bagaimana, kemudian tanda-tanda lain kita kenali lagi ya, baru nanti kita menentukan entry-nya. Kemudian yang kelima terakhir, fase untuk mengenali pergerakan harga ada reversal. Apa itu reversal? Reversal itu adalah satu kekuatan market yang melawan atau opposite itu oposisi gitu aja. Ya, gampang-gampangnya adalah kekuatan oposisi yang berhasil mendominasi, yang berhasil. Reversal ini oposisi yang berhasil merebut dominan harga atau tren. Ya, reversal ini kekuatan besar. Kalau breakout tadi penjelasannya, breakout itu yang menang ya, pihak yang menang atau salah satu candle yang memenangkan pertarungan dalam kondisi yang imbang tadi ya, pihak yang menang. Ini dalam bahasa saya yang menang ini saya maksudkan ketika dia seimbang kemudian dia menang salah satu, dia ke bawah atau ke atas. Sementara reversal itu berhasil merebut posisi tren. Ketika trennya turun kemudian bisa direbut kembali ke atas atau melawan dari tren yang ada. Itu disebut dengan reversal. Harus dikenali. Nah, kita coba untuk satu persatu mengenali dari fase pergerakan ini. Bagaimana kita bisa mendeteksi dan membacanya. Kalau ini sudah kita kenali, tentu menjatuhkan pilihan entry kita akan lebih tepat sasaran. Jangan kita hanya berpikir tentang pola candlestick ya. Jangan kita hanya berpikir tentang chart pattern ya. Kalau kita diracuni dengan hanya pola candle, hanya chart pattern, selamanya chart pattern pola candle tidak selalu persis dengan teori, nanti akan sulit kita temukan. Tapi yang paling penting bagaimana kita memahami konsep dasarnya, bagaimana terbentuknya harga sebelum terjadi market itu koreksi, market ikut tren, konsolidasi, reverse dan sebagainya. Pahami dulu struktur yang terbentuk sehingga nanti ketemu, walaupun tidak persis dengan teori, setidaknya kita sudah bisa mengenali dari awal. Ini yang paling penting.